Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Witri. Kita 12 IPS 5, Isman 3 Cipli. Sekarang aku lagi di Taman Maluku, tepatnya di depan Patung Patung. Patung ini tuh legend banget loh di Bandung. Nah, kali ini aku mau jelasin tentang peristiwa sebelum proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah disiapkan dari 5 bulan sebelum proklamasi. Tepatnya pada 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jundi Persatuan. BPUPKI ini diresmikan pada 29 April 1945 dan diketuai oleh Rajiman Widyo-Diningrat. Pertama BPUPKI dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni. Sidang ini bertujuan untuk menentukan rumusan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni terpilihlah rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Nah, pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini bertujuan untuk mematangkan rumusan dasar negara. Sebagai tindak lanjutnya, pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini bertujuan untuk mematangkan rumusan dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta atau disebut Jakarta Center. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan lalu dibentuklah PPKI pada 12 Agustus 1945. PPKI ini ditugaskan untuk melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 terjadi pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Tersebut ternyata didengar oleh golongan muda dan menyebabkan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari Jepang. Karena Soekarno dan Hatta meminta para pemuda untuk bersabar, akhirnya Soekarno dan Hatta dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok dan dijemput pada 16 Agustus 1945 pada pukul 4:30 subuh. Akhirnya Ahmad Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa akan mengumumkan proklamasi pada esok hari pada pukul 12 siang. Dengan jaminan itu akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda bersama Ahmad Subarjo. Teks proklamasi dirumuskan oleh Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Pada kata proklamasi merupakan sumbangan pemikiran dari Soekarno, kalimat pertama sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan diperbaiki oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Melly. Terakhir, Soekarni memberi usulan bahwa naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas bangsa Indonesia. Semulanya, pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di lapangan Monas atau dulu disebut Ikada, namun ternyata hal tersebut akan menimbulkan bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Pada akhirnya, proklamasi tersebut dilaksanakan Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 di rumah Soekarno pada pukul 10. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh 4 mawati dan upacara bendera pun berjalan syahdu. Dan para hadirin yang datang spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat bendera dikibarkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.